Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, kepada Bapak, Ibu, dan hadirin peserta pelatihan laboratorium virtual. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu mungkin kepada Bapak Wanda Wibawanto. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih Pak Nuriman matur nuwun atas rawuhnya. Monggo untuk live dulu. Terima kasih Pak Nuriman. Inggih Pak, matur suwun. Matur nuwun Pak Nuriman. Inggih Mbak, sama-sama Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Wanda? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sehat. Baik, senang sekali Bapak sudah menyediakan waktunya begitu ya untuk memberikan materinya kepada para peserta di pagi hari ini. Mungkin sebelumnya kita langsung mulai saja gitu ya, tapi di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita terlebih dahulu mungkin. Biodata beliau, nama lengkap adalah Dr. Wanda Wibawanto MDS. Saat ini beliau bekerja di jurusan Seni Rupa FBS Universitas Negeri Semarang. Untuk riwayat pendidikan, strata satunya adalah di UM Malang, Prodi DKV, S2-nya ITB, Magister Desain, S3-nya Pendidikan Seni Pasca UNES. Lalu untuk pengalaman kerja di dunia industri di tahun 2005 bekerja di Digital Studio, alamat Indonesia, posisi sebagai instruktur tahun 2006-2009, bekerja di Intellusion LLC freeonlinegames.com, alamat di Dubai, posisinya programmer, lalu 2009-2010 bekerja di Jaludo Entertainment, alamat di Amsterdam, posisi sebagai programmer, 2010 hingga 2014 bekerja di Froyo Games, alamatnya di Indonesia, 2014 hingga sekarang mungkin ini ada di Design Center di Batik, Indonesia, sebagai founder. Lalu untuk selanjutnya adalah Haki, kekayaan intelektualnya nih kalau saya lihat ada cukup banyak ya Bapak, ada 10 kurang lebihnya. Di sini ada mayoritas mengenai desain dan pemrograman multimedia, ada alat peraga seperti itu. Lalu untuk pengalaman penelitian ini ada grand design, inovasi dan komersialisasi hasil-hasil penelitian, kemudian ada literasi digital Muslimah Indonesia, kajian strategis pertumbuhan ekonomi yang inovatif, lalu ada kajian persepsi visual dan interaktif game bertema sejarah sebagai media pembelajaran, lalu ada pengembangan laboratorium virtual dengan metode komponen library sebagai media alternatif praktikum pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Sementara untuk riwayat penulisan buku, itu yang pertama ada judulnya membuat game dengan makromedia flash, memprogram flash game 3D itu mudah, lalu ada desain dan pemrograman multimedia pembelajaran interaktif, lalu ada membuat game Android dengan Adobe Animate, lalu ada game edukasi RPG, kemudian ada laboratorium virtual, lalu ada dasar pengembangan game HTML5. Mungkin saya rasa itu saja terkait dengan kurikulum vitae narasumber kita pada kegiatan ini. Baik, selebihnya saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber, pada Bapak Wanda, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik? Alhamdulillah bisa ini Bapak. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Pak Nuriman yang kebetulan tadi sudah meninggalkan lokasi, kepada Pak Bambang, Pak Supiki, dan Bapak Ibu dosen FKIP Fisika UNED Universitas Jember. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya untuk menyampaikan sedikit yang saya ketahui terkait dengan pengembangan aplikasi yang pada kasusnya hari ini, pada kesempatan kali ini difokuskan kepada pengembangan fisika. Kita coba menyampaikan bagaimana sih basic konsep dari pengembangan aplikasi yang nanti kita fokuskan ke aplikasi berbasis fisika. Dan tidak hanya fisika, nanti bisa diterapkan di bidang-bidang pendidikan yang lainnya, mau di bidang biologi, kimia, tadi disampaikan ada kimia dan sebagainya, itu semuanya bisa dibuatkan sebagai suatu media edukasinya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan riwayat hidup singkat ya. Jadi sedikit mengulas kembali, saya selesai di bidang S1 itu di DKV, Desain Komunikasi Visual, jadi bidangnya memang bidang desain. Nah, tahun 2005 sampai tahun 2015 tadi dijelaskan sempat bekerja di beberapa lokasi di luar, ada di Dubai, ada beberapa di Amerika, di Belanda dan di UK, ada klien, ada yang jarak jauh, ada yang di lokasi. Nah, di sana saya belajar terkait dengan pemrograman. Jadi bagaimana membuat sebuah aplikasi, bagaimana mengembangkan aplikasi, dan khususnya sebenarnya adalah aplikasinya adalah game atau permainan. Yang saat ini bidang ini luar biasa ya, hampir semua HP, hampir semua gadget itu terinstali yang namanya game. Nah, kita bayangkan kalau itu jadi game edukasi misalkan, betapa banyak orang yang menjadi cerdas karena HP-nya ya. Tapi sayangnya saat ini HP itu banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu hanya sebatas hiburan belaka. Nah, kita akan coba melalui pelatihan hari ini, kita akan mencoba bagaimana supaya yang namanya HP ini nanti atau mungkin PC itu bisa berfungsi jauh lebih besar daripada hanya sebatas hiburan. Di tahun 2012 ada kesempatan dapat kesempatan untuk kuliah, jurusannya sama, Game Tech, Magister Desain, tapi spesial studinya adalah game teknologi. Terus kemudian di tahun 2014 diminta oleh rekan-rekan di UNES, kebetulan karena istri saya sudah mengajar di UNES lama sekali, sudah mulai 2006, saya kemudian diminta di tahun 2014 untuk membantu ngajar di sana ya. Jadi akhirnya mengajar di UNES keterusan sampai sekarang. Di sela-sela mengajar itu saya mengembangkan beberapa aplikasi juga untuk game, untuk multimedia apps, untuk website, branding dan sebagainya. Tahun 2022 kemarin baru menyelesaikan program S3-nya. Itu kurang lebih timeline-nya seperti itu. Nah, terkait dengan materi pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom maupun di lokasi, terdapat beberapa hal yang konseptual yang harus kita pahami bersama, bahwa yang dinamakan pengembangan aplikasi edukasi atau laboratorium virtual atau aplikasi apapun yang sifatnya adalah menghadirkan interaktivitas terhadap user gitu ya. Interaktivitas ini bisa bermacam-macam, bisa jadi simulasinya, bisa dari hiburannya, bisa jadi tampilan visualnya. Itu memiliki tahapan-tahapan dan memiliki kolaborasi yang luar biasa. Jadi di sana kita selalu menemukan apa yang disebut sebagai multidisiplin atau lintas disiplin keilmuan. Maka dari itu ketika kita berbicara soal fisika misalkan, aplikasi laboratorium fisika, maka kita tidak boleh menutup mata bahwa ini hanya khusus dibuat oleh dosen atau guru atau mungkin orang yang khusus menggeluti bidang fisika saja. Tapi tidak bisa seperti itu, karena apa? Karena nanti pasti akan melibatkan yang namanya developer aplikasi ya, dalam hal ini programmer. Bisa juga melibatkan grafisnya, berarti harus ada orang-orang grafis. Nanti bisa jadi ada orang bahasa untuk tata bahasanya dan sebagainya. Kemudian ada orang psikologi untuk melihat bagaimana komparasi antara psikologi ketika menggunakan media digital dengan psikologi ketika menggunakan alat yang sesungguhnya. Berikutnya juga ada pertimbangan antara
materi apa yang mau disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara soal simulasi fisika, itu ada banyak, nanti ada sampel-sampelnya, ada seperti PET dari Colorado, ada mungkin dari Algodo, ada Lobster, ya ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang seperti itu, tapi penggunaannya masih terbatas ya. Terbatas ini kenapa? Karena rata-rata belum disesuaikan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Ya, kalau kurikulum luar mungkin ya, tapi kalau kurikulum Indonesia belum ada nih, jarang nih gitu. Jadi aplikasi yang memang secara khusus dibuat untuk pembelajaran fisika yang disesuaikan dengan kurikulum di Indonesia, mulai dari tingkat SMP misalkan, kemudian lanjut ke tingkat SMA, lanjut ke tingkat yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ketika kita mengembangkan aplikasi edukasi ini, harapannya pada hari ini adalah pengenalan, karena tadi saya tanya, Bu, ini yang ikut pesertanya IT nggak? Orang paham IT nggak? Maksudnya sudah punya latar belakang IT nggak? Apakah ada di kuliahan atau di background-nya ada IT-nya nggak? Ternyata bukan, ini umum. Wah, kalau umum berarti kita cara menyampaikannya nanti adalah sesuatu yang sifatnya sederhana dulu. Yang penting tertarik dulu untuk mengembangkan aplikasi edukasi. Nanti masalah yang advance nanti bisa kita kembangkan setelah tertarik. Maksudnya bagaimana nih? Misal di fisika, mohon maaf nih ya, saya bukan orang fisika, jadi nanti kalau ada yang salah dengan istilah saya, mohon Ibu moderator nanti saya dibenarkan, Bu ya. Misalkan saya kok istilah-istilahnya salah, metodenya salah, mohon nanti diluruskan ya. Karena fisika ini saya pelajari terakhir waktu SMA, ya saya kuliah itu sudah di bidang seni, jadi sudah jarang sekali belajar fisika yang asli ya. Jadi saya hanya mungkin fisika-fisika terapan yang ada di kehidupan sehari-hari atau di simulasi-simulasi yang saya gunakan untuk game. Nah, contoh nih untuk simulasi fisika. Ketika saya belajar fisika kelas 1 misalkan, kelas 1 SMA ini ya, nggak tahu kurikulum sekarang seperti apa, saya SMA itu sudah lebih dari 27 tahun yang lalu ya, semoga saja ingatannya masih benar sampai sekarang. Pertama misalkan kita diajari tentang gaya ya, resultan gaya misalkan. Nah, terus kemudian di situ ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1 misalkan tentang gerak, force sama dengan massa dikali akselerasi ya. F sama dengan M kali A. Sangat mudah sekali dipahami oleh siswa waktu itu ya, bahwa energi yang dihasilkan adalah massanya dikalikan dengan akselerasinya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mewujudkan ini ke dalam sebuah aplikasi digital. Nah, ini yang jadi permasalahan, bukan memahami rumusnya. Kalau memahami rumusnya, saya yakin rumusnya mudah untuk dihafalkan. Tapi kalau memahami bagaimana implementasinya ke dalam sebuah kode, bagaimana implementasinya kepada sebuah lingkungan, baik lingkungan nyata maupun lingkungan simulasi, nah ini yang jadi permasalahan. Terlebih lagi kemarin pas pandemi ya, kalau biasanya ada praktik laboratorium, pas pandemi nggak bisa praktik. Mahasiswa jadi hanya bisa membayangkan saja. Nah, ini jadi permasalahan juga. Nah, tahapan mengembangkan aplikasi atau simulasi fisika atau aplikasi apapun, biasanya saya akan membagi menjadi tiga jenis kerja ya, 3 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah pengembangan aset visual, dan yang ketiga adalah pemrogramannya. Nah, jadi di layar ini ada dua untuk menghasilkan ini. Yang pertama belum ada ya. Yang pertama itu adalah tadi ya, perencanaan dan sebagainya. Nah, di sini saya tulis saja desainnya. Desainnya mau seperti apa? Contoh sederhananya tadi, kalau saya berbicara soal hukum Newton yang pertama, F sama dengan M kali A, ketika divisualisasikan jadinya seperti apa? Ya, ini yang jadi permasalahan banyak apa itu namanya, pengembang aplikasi. Pengembang aplikasi seperti saya bisa membuat kodenya, tapi nggak paham yang namanya rumus-rumus itu dijabarkannya kayak apa, nggak paham. Yang paham guru atau dosen atau mahasiswa pendidikan ya. Tapi permasalahannya mahasiswa, guru tadi itu tidak paham caranya, banyak yang belum paham caranya menjadikannya menjadi kode, bentuk kode. Nah, sehingga butuh kolaborasi di sana. Jadi kolaborasi antara programmer, antara pembuat aplikasi dengan pembuat materi. Nah, setelah desain atau aset visual dibuat, maka muncullah yang namanya model matematika dari sebuah simulasi. Ya, model matematikanya. Jadi misalkan
Kalau saya berbicara soal cahaya misalkan ya, cahaya yang menabrak lensa cembung atau lensa cekung dalam ranah fisika, maka cahaya itu akan dibelokkan menuju ke fokus atau menjauhi fokus. Nah, ketika cembung misalkan, lensa cembung maka ada rumusnya sendiri, ya. Fokus tambah superfokus dan seterusnya. Terus kemudian kalau kita berbicara soal penghantaran panas, ada rumusnya sendiri. Kalau kita berbicara soal gravitasi, daya tarik antara dua objek, ada apa itu namanya rumusnya tersendiri. Nah, rumus-rumus ini nanti harus dijadikan sebagai model matematika supaya apa? Supaya bisa ditransfer menuju ke sebuah aplikasi digital. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari bagaimana sih mentransfer model matematika itu supaya bisa kita visualisasikan dalam bentuk simulasi. Nah, kalau ini kita berhasil, yang sederhana berhasil, nanti mau diterapkan ke model matematika yang super kompleks pun kemungkinan berhasil. Nah, akan sangat lucu sebenarnya ya kalau saya diundang di sini sebagai, saya kan orang seni nih, harus ngajari orang fisika, jelas nggak mungkin lah gitu ya. Jelas saya nggak mungkin mengajari orang fisika terkait dengan pembelajaran fisika. Saya tidak mungkin karena saya orangnya pembelajarannya pembelajaran seni. Tapi di sini saya tidak akan mengajarkan tentang fisikanya, tapi saya akan mengajarkan tentang bagaimana mentransfer sebuah rumus fisika menjadi sebuah model matematika untuk dijadikan simulasi. Nah, kalau itu insya Allah saya bisa. Tapi kalau sudah diminta untuk, oh ini rumus fisika untuk ini, nah, saya masih belum paham. Ya, saya harus belajar banyak terkait itu. Nah, oleh karena itu, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila konsepnya, terus kemudian pembelajarannya melenceng dari kaidah-kaidah fisikanya ya. Jadi mohon nanti diluruskan. Saya minta bantuannya Ibu moderator supaya meluruskan saya apabila ada kekeliruan ya. Baik. Saya akan memulai tentang aplikasi edukasi ya, karena dimintanya ada dua nih kemarin. Dimintanya ada teori, ada praktik ya. Kita awali dengan teori dulu, pemanasannya dalam ranah teori terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak aplikasi edukasi. Tadi oleh Bapak WD1 disampaikan bahwa di era seperti ini ya, di era teknologi seperti ini, kita benar-benar membutuhkan namanya media pendukung atau media yang mampu mengakselerasi atau mengkatalis kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan terkait fisika misalkan biasanya melibatkan praktik-praktik fisika, praktik-praktik laboratorium. Saya masih ingat dulu ya, kalau ini mungkin sudah praktik jadul banget mungkin ya kalau di bidang fisika, karena saya ingatan waktu SMA ya, misalkan praktik gerak lurus beraturan misalkan gitu ya, saya pakai troli, kemudian ada tiker ya, mesin tiker ada pitanya, kemudian ketika jalan pitanya pitanya bentuk titik-titik, kalau jarak titiknya sama berarti kecepatannya konstan, berarti dia gerak lurus beraturan. Tapi kalau dikasih beban bandul trolinya, kemudian geraknya lebih cepat, berarti dia kecepatannya nanti jaraknya semakin jauh, berarti kecepatan gerak lurus berubah beraturan, dipercepat. Kalau nanjak gerak lurus beraturan diperlambat dan seterusnya. Nah, itu membuat saya waktu itu sangat senang sekali sama yang namanya pelajaran fisika karena ada praktik-praktik seperti itu, praktik-praktik di dunia nyata yang seperti itu. Mobil ngerem, oh berarti ini gerak lurus berubah diperlambat. Nah, dari situ ternyata banyak sekali ngefek Bapak Ibu ke perkembangan saya di pekerjaan ya. Misalkan gini, saya dulu itu selalu protes kepada guru saya ya ketika SMA ya, semoga saja murid seperti saya jarang ya, karena saya suka protes. Saya dulu ketika diajari sinus kosinus ke guru matematika saya, Bu, sinus kosinus buat apa gitu ya. Gurunya ya nggak menjawab dengan memuaskan ya. Gurunya bilang ya itu nanti dipelajari supaya matematika lebih lanjut pas kuliah. Nah, kalau saya kuliahnya nggak pakai matematika bagaimana? Ya pokoknya dipelajari saja gitu. Nah, akhirnya saya tidak terbentuk konsep bahwa trigonometri atau sinus kosinus itu penting bagi kehidupan saya. Awalnya saya nggak memahami itu. Tapi ternyata setelah di dalam dunia pengembangan aplikasi, khususnya game misalkan, trigonometri itu seperti sahabat ya. Jadi menghitung gerak melengkung, menghitung gerakan kendaraan misalkan, menghitung laju sebuah peluru misalkan, itu ternyata semuanya menggunakan hitung-hitungan matematika kompleks ya.
Nah, dari situ saya memahami bahwa oh ternyata apa yang diajarkan guru waktu SMP, SMA itu sebenarnya sangat vital. Sayangnya kadang-kadang muridnya itu tidak paham apa yang diinginkan oleh guru. Nah, melalui aplikasi edukasi diharapkan ini lebih apa ya istilahnya ya, lebih senang lah dalam belajar, lebih termotivasi dalam belajar, terlebih lagi di era kita, era anak-anak kita, era murid-murid kita itu gangguan belajar itu sangat besar Bapak Ibu. Dari media-media yang kurang bersahabat. Ya. Saya melihat anak SD kumpul-kumpul, saya kira zaman saya dulu ketika kumpul-kumpul itu kerja kelompok ya. Kalau sekarang ternyata membuat video TikTok. Nah, ini kan jadi nggak enak nih ya. Nah, oleh karena itu ini yang harus di counter dengan aplikasi edukasi. Nah, ada beberapa format, saya jelaskan sedikit nanti sekilas-sekilas saja sampai menuju ke laboratorium virtual. Nah, format yang pertama adalah AR atau augmented reality. Nah, saya yakin 100% Bapak Ibu yang hadir di sini sudah paham, jadi saya tidak akan mendetail mengulasnya sekilas-sekilas saja. Augmented reality itu pada dasarnya adalah realitas tertambah, jadi menambah apa itu namanya gambar ke gambar asli ke gambar tambahan ya. Jadi ada marker, ada aplikasi AR-nya. Nanti ketika disorot maka kita mendapatkan gambar tersebut. Nah, di dalam dunia fisika saya beberapa kali mendapatkan banyak sekali AR di bidang fisika, misalkan di bidang elektronik ya, atau rangkaian listrik, salah satu materi di dalam fisika kalau tidak salah waktu apa itu namanya sekolah dulu. Jadi di situ misalkan untuk mengukur bagaimana tegangannya, mengukur bagaimana daya yang dibutuhkan, terus kemudian bagaimana ketika dihubungkan secara seri, secara paralel, terus kemudian di sana ada voltmeter atau ampermeter dan sebagainya. Nah, apabila murid atau siswa atau mahasiswa itu tidak memiliki peralatan yang mendukung di rumahnya untuk belajar tambahan, maka dengan menggunakan AR itu kita bisa membuat dengan mudah, memahaminya dengan mudah karena dengan visual. Kalau kita berbicara soal apa itu namanya pemahaman ya, di buku itu biasanya hanya menggunakan diagram-diagram ya, garis-garis, sehingga ketika masuk ke dunia nyata kita nggak paham tuh. Jadi dulu ketika apa itu namanya rangkaian elektronik misalkan digambarkan dengan diagram, bagi orang awam untuk memahami diagram itu pasti akan sangat sulit. Tapi ketika digambarkan secara visual, ketika benar-benar gambar itu bisa seolah-olah bisa disentuh, bisa diputar, bisa dilihat dari berbagai macam sisi, maka disitulah letak keberhasilan dari sebuah simulasi. Karena letak keberhasilan pembelajaran itu ketika siswanya paham konsep yang paling mendasar. Barusan sebelum acara ini dimulai, saya diskusi dengan beberapa dosen IT di sana, ada yang dari BINUS, ada yang dari kampus-kampus di Jakarta ya. Banyak sekali siswa, mahasiswa sekarang itu kurang paham terhadap materi ya. Diskusinya itu diawali seperti ini. Sekarang itu di Indonesia itu kebutuhan akan programmer sangat tinggi sekali. Tapi mahasiswa IT jarang yang bisa memprogram. Nah, terus kuliah diajari apa gitu ya? Kita terus kemudian diskusi. Ternyata memang benar kuliah itu targetnya bukan pemahaman atas dasar-dasar, tapi sudah implementasi. Padahal dasarnya belum bisa. Nah, ini yang harus kita ubah ya. Dasarnya dulu yang kuat. Kalau dasarnya kuat, nanti implementasinya akan ikut ya. Nah, ini tadi saya coba sampel kalau bidang fisika untuk mendetail sampai masuk-masuk kan karena fisika itu modelnya perhitungan-perhitungan gerakan dan sebagainya. Mungkin saya lebih mudah untuk mencontohkan di bidang biologi ya. Nanti pasti ada kaitannya. Misalkan nih ada amuba. Di amuba itu saya tahu amuba itu hewan bersel satu, tahu dari gambar di buku. Saya melihat di mikroskop juga hanya beberapa kali di bawah mikroskop. Dan itu saya nggak paham tuh bagian-bagiannya seperti apa gitu ya, karena di buku gambarnya ya dua dimensional, tidak apa itu namanya tidak mendetail dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan AR kita bisa melihat super detail apa itu mitokondria, apa itu vakule dan sebagainya, inti sel. Karena apa? Si AR ini bisa menghasilkan atau menyajikan kedalaman yang luar biasa detail. Tergantung membuatnya ya. Kalau membuatnya bisa detail, maka kita bisa jauh melebihi buku. Buku punya keterbatasan halaman.
buku punya keterbatasan 2-dimensional. Tapi kalau AR itu bisa sampai sedalam ini ya, mitokondrianya diklik, mitokondrianya muncul. Bahkan dulu saya membayangkan mitokondria itu lempengan ya, bukan kapsul. Terus kemudian saya juga membayangkan bahwa si amuba itu pipih, bukan punya volume. Nah, ini adalah bayangan-bayangan siswa yang saya yakin semua umum seperti itu. Jadi bayangan-bayangan itu yang apa istilahnya ya, yang menjadi gambaran di pikiran masing-masing siswa. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Gara-gara miskonsepsi atas apa yang dibaca. Ini yang harus kita counter. Seperti halnya juga di dalam bidang fisika juga sama. Ada banyak sekali. Contoh sederhananya gini, istri saya itu orang IPS ya. Saya orang IPA, istri saya orang IPS. Istri saya juga seni di bidang seni. Kalau saya jelaskan tentang fisika, itu biasanya saya ajak diskusi soal fisika misalkan gitu ya, atau soal IPA lah. Gitu. Itu biasanya, loh kok penjelasannya seperti itu, kok nggak seperti waktu saya sekolah dulu. Kalau sekolah itu istilahnya itu rumit sekali. Kalau sekarang penjelasannya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena saya coba menjelaskannya dengan bahasa awam. Sementara bahasa buku itu bahasa yang mungkin sudah standar ya, sudah tinggi sekali. Nah, si AR ini dapat memungkinkan kita mengeksploitasi berbagai macam objek sekaligus ya. Misalkan dalam hal ekosistem, misalkan kita bisa di sana ada rusa, ada apa itu namanya, ada tanaman, kemudian ada air, ada si kayu yang ditumbuhi jamur dan sebagainya. Sehingga kita bisa memahami nih apa itu ekosistem misalkan. Terus kemudian di dalamnya ketika kita klik itu membesar sampai kita dapat bagian yang terdetail. Bahkan kemarin itu saya melihat ada beberapa video yang sangat bagus ya, bahwa ada di manusia itu ada kutu airnya diambil, kemudian dilihat sama mikroskop elektron, ternyata di kutu air itu, di tubuhnya ada kutunya juga. Nah, kutu air tadi di zoom lagi, ternyata di matanya kutu air itu masih ada kutu juga. Jadi kehidupan di dalam kehidupan sampai kecil sekali. Itulah kuasa yang luar biasa dari Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata awam, ya mata kita, tapi bisa dipresentasikan melalui AR atau VR. Di dalam fisika misalkan ada yang namanya AR circuit, bisa di-download di apa itu namanya di App Store. Nah, di situ kita kartu-kartunya itu bisa kita putar ya, kartu lampu, ada kartu kabel, kemudian kartu baterai dan sebagainya yang kita bisa manipulasi sehingga membentuk rangkaian-rangkaian tertentu, mau rangkaian seri, mau rangkaian paralel, mau paralel digabung dengan seri, mau ditambah hambatan, ditambah saklar, semuanya bisa diubah-ubah, digeser-geser oleh pengguna gitu ya, untuk menguji bagaimana rangkaian listrik itu bekerja. Ada juga si sound amplifier simulator ya. Ini di jurnal miliknya Bertrand, ini dari kampus di Filipina, itu membuat bagaimana suara itu bisa dihasilkan dengan mengamplify melalui medan magnet. Nah, ini luar biasa juga. Bagaimana medan magnetnya bekerja. Dengan mata awam kita nggak akan bisa melihat medan magnet. Ya meskipun kita taburi sama yang namanya pasir besi misalkan ya, medan magnetnya itu tidak bisa dilihat dengan sangat baik ya. Tapi dengan menggunakan simulasi kita bisa melihat tuh arusnya, bagaimana medan magnetnya, bagaimana arah geraknya dan seterusnya. Nah, medan magnet juga bisa kita lihat misalkan hukum apa ya istilahnya, hukum apa ya, saya lupa namanya, yang pakai tangan begini ya, memutar itu ya. Saya lupa istilahnya. Itu juga bisa dijabarkan dengan menggunakan sebuah AR ya. Kita bisa melihat bagaimana kumparan itu bekerja dan menghasilkan medan listrik yang ada di sana. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini sangat absurd di mata atau di pandangan siswa atau mahasiswa. Tapi dengan menggunakan sebuah perantara media edukasi, AR, VR maupun laboratorium virtual, nantinya bisa lebih mudah. Ada juga dari Arlupa, mungkin ini proyek yang sangat cocok bagi mahasiswa pendidikan fisika, ya, mengembangkan modul atau buku materi fisika tapi dengan fitur AR.
Jadi misalkan di situ ada konsep-konsep misalkan tentang listrik, tentang bagaimana cahaya misalkan bergerak dan sebagainya, maka ilustrasi di buku itu ketika disorot dengan menggunakan AR, maka dia muncul apa itu namanya si gambar tiga dimensinya, sehingga gambaran ini akan mudah ditangkap oleh peserta didik tentunya ya, namanya Arlupa. Nah, berikutnya AR saya lewati ya. VR, maaf itu kemarin saya nulis harusnya VR. Nah, setelah ada AR ada yang namanya VR, virtual reality, metaverse dan sebagainya ya. Kalau AR tadi kita bisa pakai HP, kalau VR kita harus pakai HP yang diletakkan di mata ya, atau disebut sebagai HMD atau head mounted display. Ada yang menarik Bapak Ibu menggunakan ini ya, terkait dengan laboratorium virtual dengan menggunakan VR. Nah, di layar ini ada anak saya kelas 2 SD, kemudian masuk ke laboratorium virtual berupa stasiun luar angkasa atau ISS. Nah, ini di rumah saya ambil beberapa waktu yang lalu, saya foto gitu ya, anaknya sedang main, ya aku mau jadi astronot. Oke, silakan gitu ya. Saya downloadkan aplikasi ISS, dipakaikan di matanya. Nah, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu, Oculus ini aman untuk mata. Di bawah 15 menit tidak akan ada apa itu namanya resiko yang berlebihan terhadap mata ya. Jadi 15 menit harus istirahat. Yang menarik dari ISS ini, si kecil itu bisa masuk ke sini menjelajahi yang namanya ISS. Terus kemudian International Space Station ini bisa diketahui di mana tempat oksigen diproduksi, di mana tempat kamar mandinya, di mana tempat menggerakkan modul dan sebagainya. Dan Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, anak usia 2 tahun, kelas 2 SD ya, usia 8 tahun, itu bisa memahami lokasi ISS dengan sangat paham, dengan sangat baik melebihi saya, hanya karena sering menggunakan aplikasi ini. Dia sering mengeksplorasi ini. Jadi misalkan saya tanya, kalau mau ke toilet ke modul mana? Ke Columbus ya, gitu ya, ke modul Columbus. Oke, langsung bergerak ke modul Columbusnya. Oh itu ada SpaceX nih, mau docking itu mau memberikan suplai barang. Di mana tuh dockingnya untuk suplai barang? Oh di sana, di modulnya bagian modul 2 gitu ya, Note 2 atau Note 3. Itu sudah hafal sekali. Bayangkan kalau ini diimplementasikan ke pendidikan formal ya, misalkan di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, tentang terkait dengan media-media atau alat-alat yang tidak dimiliki dan tidak bisa diakses. Bayangkan seperti ini, kampus mana sih yang punya yang namanya mikroskop elektron? Saya rasa nggak punya tuh kampus besar yang memiliki mikroskop elektron. Karena apa? Harganya mahal. Nah, bagaimana kita bisa berharap menghasilkan ilmuwan yang mampu mengoperasikan mikroskop elektron, tapi nggak punya nih alatnya. Nah, ternyata dengan menggunakan laboratorium virtual, kita bisa tuh akses tuh alat-alat yang mahal yang harganya miliaran, tapi dengan cara virtual. Efeknya sama. Ini efeknya masuk di ISS ini sama. Dia tahu posisinya karena dibuat dengan skala yang 100% sama skalanya. Sehingga bisa dieksplorasi sebagaimana Anda berada di ISS itu sendiri. Ada juga yang namanya Labster ya. Di Oculus. Labster ini laboratorium virtual sangat canggih, berbayar. Studionya kalau aslinya kantor pemasarannya ada di Denmark, tapi kalau studio produksinya ada di Denpasar, Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan Denmark tapi pabriknya ada di Denpasar. Pekerjanya semua orang Indonesia sebenarnya, hampir sebagian besar orang Indonesia. Nah, di sini sayangnya di Indonesia malah mahal Labster ini ya. Kampus-kampus biasanya untuk menghadirkan Labster harus merogoh keuangan yang sangat besar ya. Tapi yang menarik dari Labster sini, alat-alat visualnya, alat-alat virtualnya, laboratoriumnya sangat lengkap. Mulai tadi ya mikroskop elektron, misalkan di alat pemecah untuk unsur, terus kemudian untuk lab fisika ada beberapa juga banyak sekali ya, untuk simulator kecepatan, untuk simulator airstream dan sebagainya, itu punya semuanya. Nah sayangnya ini nggak dikembangkan oleh orang Indonesia, ini dikembangkan oleh orang Indonesia sebagai pekerjanya orang Denmark gitu ya.
dan dijual oleh orang Denmark per seat-nya itu 400.000 per bulan, 400.000 per seat per bulan atau per tahun lah, saya lupa harganya ya. Sehingga kampus kalau misalkan memiliki mahasiswa satu rombelnya 30 orang, berarti harus mengeluarkan uang 30 kali 400.000, 12 juta untuk simulasi ini. Nah, ini yang jadi permasalahan, jadi mahal ya untuk mengadakan alat itu. Nah, kalau kita bisa membuat sendiri, nah kenapa kita harus tergantung pada orang lain ya, terhadap produk orang lain. Padahal ini pembuatnya banyak sekali orang Indonesia karena di Denpasar pabriknya. Nah, di dalam realitas maya atau VR, kita bisa mensimulasikan secara langsung ya objek-objek gitu ya. Jadi kita bisa menuangkan zat kimia misalkan kalau tadi disinggung laboratorium virtual kimia. Bayangkan Bapak Ibu ya, dulu itu ketika percobaan kimia misalkan, kita mau mainan natrium. Natrium ketika kita potong, ya natrium harus direndam di dalam lemak gitu ya. Terus kemudian kalau kita potong, alat-alat harus bersih, keringat nggak boleh ada gitu ya. Karena kalau kita lemparkan ke air, dia akan meledak, blum gitu. Nah, sehingga apa? Guru kimia waktu itu ketika berkreasi dengan natrium ini diminta hati-hati. Bahkan yang demo nanti gurunya sendiri. Siswanya nggak boleh demo karena terlalu berbahaya ya. Atau cairan asam misalkan, kita bermain dengan HCl dengan keasaman misalkan pH-nya 2 atau pH-nya 3 misalkan atau 1 malah yang lebih asam lagi. Netes ke kertas saja kertasnya lubang. Nah, nggak boleh pakai sarung tangan karet dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Apalagi kalau ada anak yang usil ya misalkan siswa berkebutuhan khusus, nah nanti disiramkan ke temannya bisa berbahaya. Tapi dengan perangkat laboratorium virtual, maka antisipasi seperti itu sudah bisa dilihat ya. Misalkan nih, dia nggak ngerti kalau natrium dicampur air akan meledak. Ya, dia sengaja tuh dicampurkan air, tapi secara virtual nih. Maka yang terjadi adalah meledak, gitu ya, ada suara, ada efek ledakan. Tapi secara fisik, penggunanya tidak akan mengalami guncangan atau kecelakaan fisik ya, misalkan terbakar atau mungkin telinganya sakit dan sebagainya. Atau ketika bermain dengan asam, tangannya mungkin nggak sampai terluka karena terkena asam. Hanya saja mungkin di sana ada istilahnya reward and punishment ya di dalam aplikasi. Jadi si user ini akan merasakan misalkan poinnya turun, terus kemudian nilainya turun atau nyawanya berkurang dan sebagainya, tapi secara virtual. Sehingga aman nih. Contoh nih, mau percobaan fisika, terus kemudian dia mau mencoba meluncurkan roket misalkan gitu ya, dengan bahan bakar cair. Ini perangkatnya saja jelas tidak mungkin dimiliki oleh sekolah pada umumnya, terus kemudian area luncurnya juga tidak punya, terus kemudian mesin peluncurnya juga tidak punya, akhirnya tidak akan terjadi tuh. Bagaimana implementasi akselerasi dan hukum Newton yang ketiga untuk meluncurkan roket. Tidak bisa tuh. Ini yang jadi permasalahan di pendidikan kita ya. Kita tidak pernah memberikan pengalaman langsung yang luar biasa kepada siswa kita sehingga siswa kita itu kadang-kadang nggak tertarik gitu ya. Menganggapnya sebagai teori. Itu yang saya rasakan dulu. Tadi saya sampaikan sinus kosinus nggak menarik sama sekali tuh. Buat apa tuh sinus kosinus? Tapi ketika sudah tahu aslinya penerapannya seperti apa, dia pasti akan tertarik. Dia pasti akan senang sekali terhadap subjek itu ya. Nah, si VR juga memungkinkan kita untuk menjangkau sesuatu yang sifatnya itu tidak terjangkau ya, menjangkau sesuatu yang tidak terjangkau. Contohnya ya, kita mau mengeksplorasi ruang-ruang di dalam jantung misalkan. Ruang-ruang di dalam jantung apa nih? Ada bilik kanan, bilik kiri dan sebagainya. Hanya bisa dilihat di buku. Tapi dengan VR kita bisa masuk ke sana. Di bidang fisika misalkan, reaktor nuklir itu kayak apa gitu. Bahaya banget tuh reaktor nuklir. Kita masuk kena radiasi. Tapi dengan menggunakan VR kita bisa masuk, kita bisa melihat tuh reaktor nuklir. Di mana sih uraniumnya itu diapain toh gitu ya di dalam reaktor nuklir itu. Apa yang bisa menghasilkan energi itu yang mananya toh? Uraniumnya diapakan toh? Apakah digodok, dimasak, dipanasi atau diapakan yang kok setiap kali saya melihat pembangkit listrik tenaga nuklir ya, kok ada cerobong asapnya gede, kemudian keluar asapnya, itu asap apa dan sebagainya. Nah ini kan
kita tidak mungkin untuk melihat secara dekat ya dengan cara langsung. Tapi dengan VR kita bisa melakukannya. Terus kemudian di bidang apa itu namanya magnetik misalkan ya. Medan magnet itu sangat bagus sekali ya, sangat kuat. Kemudian begitu banyak rahasia magnet di sana yang bisa kita eksplor. Tapi kita nggak bisa melihat medan magnet yang sesungguhnya ya. Medan magnetnya arahnya kayak apa, kemudian kalau ketemu seperti apa, kalau dialiri listrik seperti apa. Nah, itu yang bisa divisualisasikan dengan menggunakan virtual reality. Nah, di beberapa riset saya itu ada membangkitkan dunia-dunia di masa lalu ya, katakanlah seperti Majapahit, seperti apa itu namanya kerajaan-kerajaan lama yang sudah hilang, tidak ada peninggalannya. Nah, lalu bagaimana dengan VR di fisika? Nah, di fisika juga sama ya. Misalkan kita akan berbicara soal gerak ya, yang sebelah kiri itu ya, ada gerak, terus kemudian ada friction atau hambatan di bagian bawahnya, kemudian ada velocity atau kecepatan yang mendorong sebuah benda dengan massa tertentu. Maka kita bisa melihat kondisi langsung penerapan hukum-hukum tadi, hukum-hukum fisika tadi. Frictionnya itu di mana toh gitu ya. Terus kemudian apa toh efeknya, bagaimana supaya frictionnya itu bisa dikurangi dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita explore dengan itu. Ya, selanjutnya di sebelah kanan itu ada pemahaman terhadap gravitasi ya. Gravitasi namanya Gravity Lab ya. Tapi di sini hanya simulasi-simulasi bagaimana ketika objek itu dikasih berbagai macam kondisi, misalkan gravitasi yang lebih tinggi atau gravitasi yang rendah, terus kemudian bagaimana sebuah objek itu bisa dilempar, dikasih tekanan dan sebagainya. Memang bukan penerapan akademis ya, hanya sebatas entertainment atau hiburan, tapi di sana kita juga bisa mempelajari esensi dari gravitasi, esensi dari hubungan antar objek dan sebagainya. Kemudian ada yang tadi lobster ya, yang saya sampaikan tadi ya. Di lobster ada yang namanya lobster fisik. Di lobster fisik ini luar biasa karena kita bisa mensimulasikan misalkan kereta luncur atau roller coaster, kita luncurkan dengan beberapa trek tertentu, maka dia akan ada perhitungan secara matematis dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana si objek itu bergerak. Yang sebelah kanan itu kita simulasi Pegas ya, gerakan osilasi kalau tidak salah namanya ya, gerakan osilasi, gerakan naik turun, terus kemudian menggunakan Pegas dengan massa tertentu, kemudian kita mencatat grafiknya. Biasanya dulu kalau pas apa itu namanya SMA itu kita pakai titik-titik di kertas grafik ya. Jadi naik turun, kalau Pegas naiknya seberapa, turun titik terjauhnya seberapa, titik atasnya seberapa. Nanti kita hitung apa itu namanya kurvanya ya. Nah, selanjutnya adalah mixed reality, menggabungkan secara langsung objek virtual dan objek digital melalui perangkat HMD. Kalau ini masih mahal Bapak Ibu, saya mau mengembangkan ini masih terlalu mahal alatnya. Alatnya itu kalau untuk ngimport masih 30 juta ke atas satu bijinya. Sehingga untuk mengembangkan ini masih mikir-mikir ya, karena pengadaan alatnya masih mahal. Tapi di sini menarik sekali karena kita misalkan cara kerja motor listrik kita bisa bongkar mulai stator, kemudian rotornya kita bongkar, bagaimana cara kerja elektroniknya, bagaimana cara kerja medan listriknya, medan magnetnya, itu bisa kita bongkar semuanya dengan menggunakan teknik mixed reality. Sayangnya teknologi ini masih mahal ya, belum bisa dijangkau di Indonesia oleh sebagian besar sekolah, mahasiswa, dosen maupun universitas. Nah, ketika ada AR, ada VR dan MR, ini masa depan riset, masa depan simulasi ada di sana Bapak Ibu. Dan saya yakin juga di UNED juga arahnya ke sana. Arahnya akan mengembangkan AR, VR, MR dan seterusnya. Nah, tapi kita bisa memulainya. Katakanlah kalau kita masih jauh dari MR misalkan ya, kalau AR, VR saya yakin sudah makanan sehari-hari. Tapi kalau MR masih jauh karena peralatan dan sebagainya. Nah, tapi untuk menuju ke sana supaya kita tidak tertinggal terlalu jauh, kita bisa membuat media edukasi yang lebih sederhana.
seperti virtual lab misalkan ya, yang bisa dijalankan di Android atau di apa ya istilahnya gawai ya, HP Anda, laptop Anda dan seterusnya. Nah, laboratorium virtual itu bisa dijangkau dengan perangkat Android. Nah, ini contoh di layar ini laboratorium virtual yang saya kembangkan tapi di bidang biologi ya. Di bidang biologi ini saya mengembangkan bagaimana proses reproduksi makhluk hidup sama respirasi makhluk hidup. Misalkan nih, saya menguji tikus betina, tikus putih ini apakah dia itu hamil atau tidak, misalkan gitu ya. Ada model pengujiannya yaitu menggunakan eosin misalkan. Nanti setelah eosin itu diambil cairan di bagian vaginanya tikus, nanti akan dilihat di bawah mikroskop, maka akan muncul tuh sesuatu yang berbeda daripada tikus yang tidak hamil. Nah, ternyata Bapak Ibu ini bisa divisualisasikan bahkan siswa sebelum praktik ya. Saya masih ingat praktik ketika megang tikus, itu yang berani megang tikus hanya 1-2 orang saja. Nah, ini bisa difasilitasi dengan menggunakan HP masing-masing ya. Prosedurnya sudah tahu, nanti ketika masuk ke lab yang sesungguhnya lebih paham lagi. Atau yang fisika ya. Yang fisika ada yang namanya algodo. Algodo ini beberapa fisik ya. Sayangnya kalau fisiknya ini harus dirangkai terlebih dahulu, nanti saya tunjukkan contohnya, contoh algodonya ya. Nah, terus ketika dirangkai dan sebagainya ini, barulah dia bisa ada simulasi fisiknya. Biasanya menggunakan apa itu namanya engine fisik tertentu ya, seperti menggunakan Fox studi dan sebagainya. Nanti saya Kemudian ada PET. Ya, PET, siapa yang tidak kenal PET ya? PET ini adalah sangat bagus sekali, punyanya Universitas Colorado, di mana di situ ada berbagai macam simulasi yang bisa kita lihat, meskipun sederhana. Ini juga beberapa diadaptasi di rumah belajar punyanya Ristek Dikti, ya Kemendikbud-Dikti, maaf, sekarang jadi Kemendikbud-Dikti. Kemendikbud-Dikti punya fitur namanya rumah belajar. Nah, nanti bisa masuk ke rumah belajar, bisa melihat beberapa laboratorium virtual yang sederhana di sana, yang biasanya diturunkan dari PET ini. Ada juga yang namanya My Physical Lab. Ya, My Physical Lab ini adalah simulasi-simulasi ya, misalkan bagaimana simulasi Pegas, kemudian bagaimana simulasi pendulum, simulasi rigid body, kemudian simulasi roda gigi dan seterusnya. Kita bisa membuat seperti ini, Bapak Ibu, dengan mode advance nantinya ya. Misalkan ya, seandainya pelatihan ini ada katakanlah 8 seri misalkan gitu ya. Di seri ke-678 itu bisa diajarkan tentang bagaimana menggunakan fisik simulation yang sesungguhnya ya, menggunakan kode. Nah, kalau kita hari ini kita akan mengembangkan menggunakan Adobe Animate ya. Jadi ada buku tadi disampaikan laboratorium virtual, bukunya cukup sederhana Bapak Ibu, saya ada di sini semoga kelihatan ya. Bukunya ini saya tulis ada beberapa simulasi fisik ya, seperti roda gigi, pendulum, mesin Atwood, simulasi kalor, cahaya. Yang rata-rata itu pembelajaran di tingkat SMA biasanya. Nah, nanti kita akan coba membangun beberapa simulasi tapi menggunakan aplikasi Animate ya. Kalau ini menggunakan aplikasi yang berbeda. Nah, kenapa kok Animate, Bapak Ibu? Animate itu sebenarnya adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat animasi. Namanya juga animation ya. Dahulunya ini namanya adalah Macromedia Flash. Itu tahun 1994 sampai tahun 1999 itu namanya Macromedia Flash 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tahun 2000 sampai tahun 2002 namanya Macromedia Flash MX. Lalu tahun 2002 dibeli sama Adobe, namanya jadi Adobe Flash. Sampai tahun 2017 namanya diganti jadi Adobe Animate. Jadi apabila Bapak Ibu pernah belajar Flash sebelumnya, kurang lebih sama nanti ya. Oke, saya tanya dulu deh, boleh raise hand yang pernah belajar Adobe Flash atau Adobe Animate atau Macromedia Flash? Boleh raise hand? Jadi saya nanti bisa
melihat sejauh mana saya bisa menjelaskannya? Atau belum pernah sama sekali? Oke, kalau belum pernah, belum ada yang desain, nggak apa-apa. Ini ya, nanti saya jelaskan prosesnya ya, santai saja. Oke, berikutnya si Adobe Animate ini juga multiplatform ya. Multiplatform itu artinya kayak gini. Apabila saya buka di di PC bisa, nanti bisa juga dipublish ke Android, bisa juga dipublish ke Apple. Nah, sehingga kita nanti satu kali kerja itu sudah bisa beberapa aplikasi bisa dijalankan. Nah, selanjutnya ada juga menggunakan HTML5 atau JS, JavaScript ya. Ini Anda bisa mendownload di punya saya, wanda.org/laboratorium virtual. Ini enak sekali, gratis, benar-benar gratis, karena hanya menggunakan Notepad ya, Notepad saja mainnya. Cuma permasalahannya nulis 100% nulis, ngetik ya. Jadi mau buat grafik, nulis grafiknya, buat tombol, tombolnya ditulis dan seterusnya. Bagi yang pure programmer kayak Pad tadi, itu modelnya kayak gini. Pad tadi itu buatnya seperti ini, persis seperti ini. Tapi kalau pengen yang lebih mudah, ya pakai Animate ya. Hanya saja Animate itu softwarenya berbayar. Ya kecuali kalau download bajakan ya. Kalau untuk belajar biasanya kan download bajakan ya. Tapi itu untuk belajar. Nanti kalau sudah pinter ya beli yang original ya. Nah di situ nanti kalau menggunakan HTML5, Bapak Ibu berkenan untuk menggunakan HTML5, boleh buka aplikasi Notepad++, terus kemudian download dari website saya. Resources-nya ya, sudah ada beberapa simulasi. Bahkan saya sudah membuat library namanya simulasi dasar JS, itu sudah bisa mensimulasikan banyak hal, mulai dari roda gigi, Pegas, dan sebagainya. Berikutnya ada, nah kita tutorial hari ini nanti kita akan mulai dari persiapan awal, yaitu aplikasi Animate yang sudah terinstall di laptop Anda. Nah, namun demikian saya break dulu nih. Saya break dulu. Nanti saya kembalikan dulu, ini tadi materinya ya. Saya break dulu, saya kembalikan dulu ke moderator. Barangkali ada Bapak Ibu ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan teori-teori, bukan teori ya sebenarnya tadi itu ya, referensi lah ya. Kalau teori kan beda cerita ya, referensi yang saya paparkan di awal. Apabila Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mungkin nanti moderator bisa memfasilitasi.